Sebelum memulai video ini, saya sebagai pemula bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui kepada penonton dan teknisi senior. Bila mana ada ucapan, tulisan, video, dan trik saya yang salah, karena video ini dari pengalaman saya untuk pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperbaiki Samsung J4 Plus atau J415F, di mana masalahnya tidak ada sinyal atau di tampilan layarnya tidak ada layanan atau sinyal bulat. Sebelum eksekusi kerusakan, lakukan hal-hal yang mudah dahulu, dan ingat, sama akibat beda sebab, sama kerusakan beda penyelesaian. Tanyakan dahulu ke pemiliknya awal mula kronologinya. Dari kronologi ini kita bisa meraba kerusakannya. Jika yang ditanya tidak tahu, maka kita cari sendiri. Cek apakah SIM terbaca. Coba cek di pengaturan status SIM-nya terbaca atau tidak. Di HP ini terbaca. Dan jika terbaca, maka akan muncul menu ini di aplikasi. Jika tidak terbaca, semua kerusakan pada SIM atau handphone. Ganti SIM cardnya, siapa tahu kartunya mati. Di HP ini sudah saya ganti, tetap tidak ada sinyalnya. Cek IMEI dengan cara bintang pagar 06 pagar. Jika IMEI ini tidak ada, sinyal pun tidak akan ada. Cek IMEI Anda di website imei.kemenperin.go.id dan masukkan IMEI Anda. Di sini saya memasukkan IMEI J4 Plus. Saya masukkan di Kemenperin Perindustrian. Dan di sini IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenperin. Dan di sini website untuk imei.info untuk website luar negeri. Di sini akan terbaca perangkat HP J4 Plus ini. Dan di sini saya menggunakan yang terdaftar di Kemenperin, Samsung Note 5. Saya paste di Kementerian Perindustrian. Di sini IMEI terbaca. Saya cek di imei.info. Di sini sesuai handphonenya terdaftar sebagai Samsung Note 5. Untuk kehilangan sinyal karena tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, ini tidak bisa jadi patokan di tahun ini. Cek versi pita dasar di pengaturan. Pilih tentang perangkat, pilih pengaturan, pilih versi pita. Jika ada SN-nya, berarti aman. Jika tidak ada, bisa kerusakan bisa di software atau di hardware. Coba panggilan darurat dengan call 112 dan lihat di layar apakah radio off atau tiada layanan atau diam saja. Berarti masalahnya bisa jadi di software atau hardware. Delapan, cari manual di pengaturan. Jika ternyata tidak ada, berarti masalahnya bisa di software atau di hardware. Setelah tahap-tahap dicoba, maka bisa dikatakan kerusakan ini 80%-nya di hardware, karena syarat sinyal di software semua ada. Sebelum eksekusi kerusakan, kita cari spesifikasinya di GSM Arena. Di ketik tipenya J415F GSM Arena. Di
website ini kita tahu Samsung Galaxy J4 dibuat tahun 2018 menggunakan layar IPS, menggunakan chipset SM8917. Setelah kita tahu dia menggunakan spesifikasinya, kita jangan lupa nyari skema J415F skematiknya. Dia akan mendownload jika tidak ketemu ada di link bawah ini. Downloadnya kita sampingkan, kita mulai membukanya dengan memanaskan bagian LCD, karena HP ini membukanya di depan, makanya harus dipanaskan. Karena HP ini menggunakan LCD IPS, maka lemnya tidak begitu susah, ada di pinggir-pinggirnya, dan harganya tidak begitu mahal untuk LCD IPS, tidak seperti LCD AMOLED yang itu mahal. Nah, ini lemnya di samping-sampingnya. Jangan lupa untuk melepas SIM tray dan baut-bautnya. Setelah terbuka, ini mesinnya. Setelah selesai, ini skemanya. Posisi masih dalam WinRAR, kita cari yang troubleshooting TSU. Kita buka, saya membukanya pakai aplikasi PDF dari Sumatera PDF. Kita buka sampai 3 kali agar menjadi 3 tab. Yang pertama buka diagram blok, yang kedua layoutnya, bagian sinyal. Nah, ini yang ketiga buka di troubleshooting, dimulai dari LTE B1 HDMI B1 RX, mengurut kerusakan dari awal mula. Kemudian kalau tidak ada sinyal, kita urutnya dari antena. Nah, setelah ini blok antena, ini adalah dari antena, ini blok bagian sinyal, karena terlihat dari bagian antena. Karena ini menggunakan kaleng, dia bertujuan agar tidak terjadi elektromagnetik dan lain-lain, harus dibuka. Kalau saya membukanya dengan pikir, biasanya banyak yang menggunakan dengan dicongkel atau di blower atau dipanaskan. Karena setiap pembukaan kaleng ini penuh dengan resiko, dari hilangnya komponen hingga matinya komponen. Dan setelah terbuka, di sini terlihat bahwa komponen-komponennya. Masuk ke area port, masuk ke CPL, masuk ke VMIT. Di sini diolah dari GSM atau 2G. Di sini ada PA, sepertinya PA 3G, dan di sini ada HBPA atau SKY77, ini adalah PA 4G, dan di sini RF atau transceiver, bisa dibilang R. Di dalam blok ini semuanya namanya RF. Dari diagram blok ini kita bisa tahu pengelola sinyalnya di VTR, penangkap switchnya di LM, di VMIT ini LMSWK GRJ98,
PA nya di ini WPS, PA satu lagi ada di SKY. Kalau dilihat dari troubleshootingnya, semua mengarah ke U1016. U1016 ini adalah IC WTR. IC ini setelah penganalisian ini dilihat dari bentuk fisiknya semua normal dan tidak ada yang cacat. Jika ada yang cacat biasanya itu yang bermasalah. Karena ini tidak ada yang bermasalah, maka dilihat dari skemanya harusnya RF yang diganti. Solder uran dan ganti, 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 WTR. Semua permasalahan sinyal di sini mengarah ke IC RF atau IC WTR ya. Semuanya U1016. Ini dia. Ini dia. Karena dari troubleshooting bawaan skemanya Samsung permasalahannya di U1016 atau di IC WTR, maka saya akan ganti IC WTR nya dengan IC WTR yang baru. Untuk penggantiannya saya menyiapkan flux, free flux, bertujuan untuk mempercepat pencairan timah. Tunggu panas sekitar 1 sampai sekitar kurang lebih di bawah 1 menit dengan cara pinset ini menggoyangkan ke IC nya. Jika sudah goyang, baru angkat. Setelah terangkat, di sini kan ada sisa timah, kita harus membersihkan sisa timah ini supaya waktu pemasangan tidak selip atau tidak ada short. Membersihkan timah di PCB ini bisa dengan solder dan bisa juga dengan solder wick, tergantung Anda dan tergantung kebutuhan. Jangan terlalu kuat. Jika solder Anda kurang panas, dibantu dengan hotgun. Jika dirasa sudah bersih, ganti IC RF ini dengan yang baru. Jika Anda membeli baru, Anda pasang tidak ada sinyalnya, bisa jadi IC-nya jelek dan bisa jadi pemasangannya yang kurang tepat. Kalau untuk trik saya, IC-nya saya beri plug dulu dan di PCB saya beri plug. Paskan di bagian siku-sikunya, tahan menggunakan pinset dan panaskan. Jika sekarang sudah panas, coba digoyang, dia akan kembali ke tempat semula. Jika sudah kembali tempat semula berarti pemasangan selesai, dan saya skip video ini untuk mendinginkan PCB nya.
Saya coba dengan tanpa menggunakan casing belakang, karena tombol belakangnya nggak ada, saya menggunakan pinset. Dan ini belum ada SIM-nya ya. Video ini juga saya percepat biar tidak memakan waktu. Bisa dilihat sinyalnya sudah tidak bulat lagi. Saya coba dengan SIM. Ternyata sinyalnya juga nggak keluar. Mungkin karena SIM terbaca. Mungkin bisa jadi SIM-nya yang jelek atau SIM-nya mati. Saya coba dengan ganti kartu SIM. Dengan yang kartu SIM yang positif hidup. Dan alhamdulillah Telkomsel pakai masker ada, berarti sinyalnya ada. Saya coba untuk cek pulsa, apakah bisa terkoneksi dengan BTS. Cek pulsa bisa. Dan alhamdulillah sudah selesai dan saya rakit. Oh ya, untuk tambahan penggantian tarif di daerah saya ini sekitar 250.000, dan resiko semua yang nanggung saya jika terjadi masalah yang tidak terduga. Mungkin di daerah Anda tarifnya berbeda-beda. Jika video ini membantu, mohon dukungannya untuk subscribe channel saya, beri like jika suka, dan beri komen jika ada yang salah atau yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.